Gantiin sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah lembaga pembiayaan, ya, hukum lembaga pembiayaan sore ini. Ini minggu ke-7 ya, tapi pembahasan kita baru sampai pada pokok bahasan ke-6. 6 ke-7 harusnya minggu depan itu sudah jadwal UAS. Nanti kita lihat apakah cukup apa tidak ini waktunya. Kita mulai, kita masih membahas soal sewa guna usaha ya. Sewa guna usaha atau leasing yang kita baru belajar di awal-awal atau di pembukaannya saja. Baik, saya share screen dulu materi yang ke-6 ya, materi pokok bahasan 6-nya. Ini kita akan lihat klasifikasi dan mekanisme sewa guna usaha atau leasing ya. Kita sudah tahu bahwa leasing atau sewa guna usaha itu adalah merupakan salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan yang dikenal di Indonesia dengan objeknya yaitu barang modal. Ya. Jadi yang dibiayai itu adalah keperluan-keperluan perusahaan terkait untuk usaha itu diperlukan atau dibutuhkan barang modal yang bisa dicari dari sebuah lembaga pembiayaan yang kita kenal dengan nama sewa guna usaha atau leasing. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa leasing itu adalah sebuah lembaga pembiayaan yang objeknya barang modal. Barang modal itu apa? Saya sudah pernah menjelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu barang yang digunakan untuk melakukan atau menjalankan kegiatan usaha. Contohnya seperti mesin-mesin ya, atau kemungkinan mobil besar kalau memang usahanya itu terkait dengan penggarapan tanah gitu ya. Nah, yang seperti itu artinya barang yang digunakan untuk kegiatan usaha. Ketika seorang pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha itu tidak mempunyai atau tidak mencukupi modalnya untuk memberi barang modal, maka bisa salah satunya diupayakan melalui pemanfaatan jasa lembaga pembiayaan yang namanya SGU ini. Kemudian klasifikasi SGU itu ada 2, nanti ada finance lease dan ada operating lease ya. Finance lease sering kita sebut juga atau sering kita singkat dengan VL ya. VL atau finance lease. Karakteristiknya atau ciri-cirinya apakah itu finance lease atau operating lease itu dia mempunyai ciri-ciri sendiri yang berbeda di antara keduanya walaupun itu sama-sama lembaga pembiayaan ya. Ciri-ciri dari finance lease yang pertama ialah barang modal itu berupa barang yang bergerak atau tidak bergerak yang berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang modalnya. Ya. Barang modal berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Jadi artinya bisa mesin-mesin, bisa juga mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang
umurnya itu maksimum sama dengan kegunaan secara ekonomis, ya. Kegunaan secara ekonomis itu artinya ya sejauh itu masih bisa menghasilkan, ya, dan masih bisa digunakan secara ekonomis, masih bisa menghasilkan, maka hitungan umurnya segitu. Ya, jadi kira-kira kalau sebuah mesin besar itu kegunaan ekonomisnya 10 tahun, ya itu barang modal itu berumur 10 tahun. Jadi sesuai dengan kegunaan ekonomis dari barang itu. Ya. Kemudian yang kedua, dalam finance list, ya, dalam VL, itu barang modalnya nanti tetap milik si lessor, ya, tetap milik perusahaan lembaga pembiayaan. Jadi tidak ada opsi bagi si lesi untuk membeli barang modal. Ya, kalau SGU-nya itu termasuk ke dalam finance list. Ya. Lalu ciri yang ketiga, jumlah sewa per bulan. Berapa sewanya per bulan gitu ya. Yaitu biaya perolehan barang modal ditambah biaya-biaya lain ditambah keuntungan yang diharapkan. Ya, biaya perolehan barang modal itu maksudnya barang modalnya harganya berapa, akan cicil dalam berapa tahun, misalnya gitu ya. Kemudian nanti ditambah dengan biaya-biaya lain dan ditambah keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang sudah dihitung akan diperoleh ketika barang modal itu digunakan dalam usaha. Jumlah sewa dan hak opsi harus menutup harga barang modal ditambah keuntungan yang diharapkan oleh si lessor. Ya. Nah, itu ciri-ciri dari finance list. Kemudian jangka waktu kontrak relatif panjang. Resiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung si lesi, artinya ditanggung oleh perusahaan yang meminta pembiayaan. Kontraknya bersifat non-cancelable oleh lessor, artinya kalau sudah dilakukan perjanjian, lessornya tidak bisa membatalkan. Ya. Di akhir masa kontrak, ada hak opsi. Oh, sorry, tadi saya kebalik yang ngomongnya. Ngantuk sekali memang ini. Jadi di akhir masa kontrak ada hak opsi bagi si lesi. Artinya hak untuk memilih apakah si lesi itu mau mengambil barang modal itu setelah lunas atau akan dikembalikan atau akan diperpanjang. Ya. Lesi memilih sendiri, memesan serta memeriksa dan memelihara barang modal. Jadi ketika akan dibiayai oleh lembaga pembiayaan, maka lesi akan menentukan barang apa yang akan dia perlukan, gitu ya. Baru nanti si lessornya itu menghubungi supplier untuk pengadaan barang. Ya, itu ciri-ciri khas dari yang namanya finance list. Ya. Sekarang yang operating, ya, operating list, sering disingkat OL ya, dalam dunia lembaga pembiayaan, dia sering mendapat singkatan OL. Tapi bukan TOL-OL ya, OL saja. Biasanya dijalankan oleh pabrikan atau leverancier karena punya keahlian terhadap barang modal tersebut. Kemudian biasanya berupa barang yang mudah terjual setelah kontrak berakhir. Harga sewa lebih kecil dari harga barang modal. Kalau tadi harga sewanya lebih besar daripada harga barang modal, ya. Ditambah keuntungan yang diharapkan. Dan harga sewa per bulan biasanya dalam jumlah yang tetap dan segala risiko, segala asuransi, pajak, kerusakan, dan lain-lain ditanggung oleh lessor untuk operating list. Ya. Kemudian jangka waktunya berbeda, kalau yang finance list tadi jangka waktunya panjang, kalau yang operating list ini jangka waktunya pendek. Dan kontrak dapat dibatalkan sepihak ya, dengan mengembalikan barang modal kepada lessor, dan bentuk operating list tidak ada opsi
ya, tidak ada opsi bagi si lesi untuk membeli atau tidak membeli si barang modal. Jadi artinya kalau sudah selesai perjanjian leasingnya, maka barang modal menjadi dikembalikan atau menjadi hak milik dari si kembali kepada lesornya. Kemudian syarat dan mekanisme itu tadi dua jenis ya, dua tipologi dari SKU. Itu ada yang finance lease, ada yang operating lease. Dengan dua karakteristik tentu yang berbeda. Yang satu punya hak opsi, yang satu tidak. Yang satu jangka pendek, yang satu jangka panjang. Yang satu bisa dibatalkan, yang satu tidak bisa dibatalkan. Nah, itu semua masing-masing mempunyai karakteristik atau ciri yang berbeda. Kemudian kita lihat sekarang syarat dan mekanisme transaksi sewa guna usaha. Kalau Anda melakukan sebuah usaha, kemudian Anda butuh uang, butuh modal, butuh uang untuk membeli barang modal, maka ini syarat-syaratnya. Ya, syarat secara umum ya. Tapi nanti masing-masing lembaga pembiayaan tentu mempunyai syarat tambahan sendiri-sendiri. Ya, kita mengenal bahwa dasarnya kemarin kita sudah bicarakan dasarnya adalah 1338. Jadi kontrak itu dibuat ya sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Kalaupun misalnya pihak lembaga pembiayaannya menentukan syarat-syarat tambahan dan kemudian lesinya mau, ya udah nggak masalah gitu ya. Tapi syarat pada umumnya dalam transaksi sewa guna usaha itu ialah seperti ini. Ya. Ada akta pendirian perusahaan dari si calon resi. Ya. Kalau ada akta pendirian perusahaan berarti yang penting adalah akta pendirian perusahaan. Artinya lesinya nggak mesti harus berbadan hukum. Ya kalau lesornya kan sebagai sebuah lembaga pembiayaan itu memang bentuk hukumnya ialah harus berbadan hukum. Lesornya ya, karena lesor itu ialah lembaga pembiayaan. Tapi kalau lesinya ditentukan akta pendirian perusahaan calon lesi. Berarti kalau hanya akta pendirian kamu ingat di hukum ekonomi dan bisnis perusahaan perseorangan saja itu yang penting adalah mempunyai akta pendirian kemudian didaftarkan sebagai sebuah perusahaan. Firma juga begitu, CV juga begitu, kecuali kalau untuk PT ya. Kalau PT itu dia harus punya pengesahan sah atau absah sebagai badan hukum setelah ada persetujuan dari Menteri Kehakiman, Menkumham kalau sekarang ya. Jadi akta pendirian perusahaan calon lesi, calon perusahaan yang akan meminta bantuan pembiayaan. Kemudian surat pengesahan pendirian dari Departemen Hukum dan HAM, ya, dalam kementerian ya. Ada SIUP, TDP dan NPWP, laporan keuangan 2 tahun dan selanjutnya dan seterusnya. Ya, jadi kalau syarat itu kalau saya minta syarat di dalam ujian, sebutkan syarat, itu Anda lintang bungkang nggak apa-apa, terbalik-terbalik nggak apa-apa. Tapi kalau tahapan atau prosedur, itu yang nggak boleh terbalik-terbalik. Ya, itu yang nggak boleh terbalik-terbalik. Kalau syarat, ya Anda ingatnya misalnya SIUP duluan, TDP duluan, NPWP duluan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang diminta itu tahap, itu harus cerita step by step ya, tahap by tahap, tidak boleh terbalik-terbalik gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini syarat kumulatif atau syarat alternatif? Syarat kumulatif. Ya, artinya semua syarat ini tidak ada pilihan, memang harus dipenuhi. Gitu ya, itu artinya syaratnya itu bersifat kumulatif. Apakah syaratnya hanya ini? Ya, kalau kita berdasarkan pada pasal 1338, tentu setiap perusahaan lembaga pembiayaan bisa saja menentukan hal-hal lain sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya perjanjiannya juga sudah dibuat secara standar ya, sama dengan perjanjian bank. Ya. Biasanya juga sudah dibuat secara standar, dibuat secara sepihak oleh lembaga pembiayaan, di mana nanti kalau si lesi itu
menghendaki, ya tinggal mengisi form saja, form persetujuan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh lesernya. Ya, tinggal nanti mengisikan jumlah harga barang modalnya berapa, itu yang menjadi berbeda-beda antara satu lesi kepada lesi lainnya. Tapi untuk persyaratan dan lain-lain itu biasanya sudah ditentukan secara standar, ya sudah ditentukan secara standar oleh pihak lesernya, sama dengan perjanjian kredit bank. Jadi ya tinggal saja lesinya memang butuh banget apa enggak, gitu ya. Walaupun ada ajas bahwa perjanjian itu harus kesepakatan dan tidak boleh ada pemaksaan, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan untuk dunia bisnis itu kebanyakan atau ada yang sudah menggunakan perjanjian-perjanjian baku atau klausula-klausula baku. Ya, dan itu tidak dipersalahkan ya, karena di dalam dunia bisnis memang sesuai dengan perkembangan, walaupun pro dan kontra ya. Ada yang setuju bahwa perjanjian standar itu ya tidak menyalahi karena ya kan kita nggak dipaksa, kalau kita nggak mau ya kan kita nggak disuruh tanda tangan. Kita nggak akan ditembak karena kita nggak mau tanda tangan. Ya terserah aja Anda membutuhkan atau tidak, gitu ya. Terlepas dari suatu kondisi yang memaksa ya, ada faktor X lainnya, misalnya pengambilan kredit itu ya karena memang sangat dibutuhkan gitu ya. Satu kondisi yang memang si debiturnya membutuhkan. Tapi kan nggak dipaksa oleh pihak krediturnya, nggak dipaksa. Ya silakan saja kalau memang Anda membutuhkan, ini syaratnya. Kalau Anda tidak membutuhkan ya jangan bersepakat gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara soal perjanjian standar atau perjanjian baku. Dan memang sampai sekarang masih pro dan kontra. Ada orang yang sebagian sebagian para pakar mengatakan bahwa perjanjian baku itu tidak melanggar pasal 1320, tapi ada juga sebagian yang menyatakan bahwa kesepakatannya itu agak cacat gitu ya, karena pihak debiturnya itu tidak ada bargaining positionnya, nggak ada ya, jadi sudah ditentukan secara sepihak, kemudian ya silakan saja, ini syaratnya kayak kita mau nabung di bank atau mau ngambil pinjaman di bank, disiapkan belangko, silakan. Kalau Mbak mau nyimpan di sini, ini syaratnya. Kadang-kadang tulisannya kecil-kecil. Kalau buat saya yang udah matanya sambungan ini nggak bisa bacanya itu, gitu ya. Ya kalau suruh teken, kalau aku memang ya sudah ya ini ya udah teken-teken aja gitu kan. Dan seharusnya kan nggak seperti itu ya. Harusnya paling tidak pihak bank itu membacakan apa itu isinya. Sengaja dibuat kecil gitu. Ya sama, semua juga lembaga pembiayaan pun sama seperti itu gitu ya. Tapi ternyata dari aspek perkembangan hukum perkembangan hukum, perjanjian standar itu iya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan 1320 dan sesuai dengan pasal 1338 ya, ajas kebebasan berkontrak. Monggo dipilih, kalau menurut Anda setuju silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Nah, dalam perjanjian-perjanjian yang seperti ini sebetulnya kesepakatan itu yang satu sangat di bawah ya. Dia akan setuju karena dia memang betul-betul membutuhkan. Seperti itu ya. Tapi secara hukum kalau dia sudah membubuhkan tanda tangan, nah ingat kita belajar akta kan, belajar akta itu sebuah tulisan itu kalau sudah ditandatangani berarti yang menandatangani itu paham betul terhadap apa yang dia tanda tangani. Baik itu akta di bawah tangan maupun akta otentik. Seperti itu ya. Nah, ini syarat-syarat dari SGU ya, beberapa syarat yang secara umum biasanya ada dalam SGU. Kemudian sekarang kita lihat mekanisme, prosedur. Nah ini kalau prosedur nggak boleh terbalik-terbalik. Maka dalam gambarnya ini juga diberi nomor. Tidak boleh lintang bungkang. Ya, nggak boleh kalau Pak Prof. Kadir dulu nyebutnya lintang bungkang. Kalau dia tahapan atau mekanisme jawabnya sudah lintang bungkang, mau lu bener semua ditulis semua juga tetap salah gitu.
Ya, jadi kalau dia mekanisme, tahapan, prosedur itu harus dari tangga 1 ke tangga 2 ke tangga 3 dan seterusnya itu harus tersusun dengan baik. Ya. Nah, di sini ada mekanisme transaksi SGO. Mekanismenya seperti apa? Ternyata panahnya banyak banget ya gitu. Nah, pihaknya ini ada 3 yang terlibat langsung. Ya, walaupun nanti ada pihak asuransi, asuransi nggak terlibat langsung di sini. Ya, ada pihak bank yang memberi support dana kepada lessor itu di luar perjanjian ini gitu ya. Ini para pihak yang nanti akan terkait di dalam perjanjian atau di dalam terjadinya transaksi sewa guna usaha. Nah, kita lihat sekarang panah nomor 1. Nah, ini panah nomor 1. Ini panah nomor 1. Apa keterangannya? Kita lihat keterangannya. Nomor 1 ini apa keterangannya? Nah, Lesi menghubungi supplier. Ya, supplier itu penyedia barang modalnya, ya, pedagangnya, ya, pedagangnya yang menjual barang-barang modal. Nah, yang pertama lesinya menghubungi supplier untuk memilih dan menentukan barang modal mana yang akan dia ambil. Ya, barang modal mana yang akan dia ambil dan yang akan dia butuhkan, yang akan dia ikat di dalam perjanjian lembaga pembiayaan. Gitu. Ya. Kemudian setelah dia melihat barang, mungkin dia mesin pembuat tempe misalnya gitu ya, mesin penggilingan jagung misalnya, itu ada beberapa merek. Kemudian dia ambil yang mana, itu sudah dia pilih di tempat supplier itu, baru dia melakukan negosiasi dengan lessor tentang barang modal. Ya. Nah, mesin itu kan kita sebut sebagai barang modal. Nah, ini. Nih. Jadi setelah ke sini, setelah ke supplier, maka lesi ke lessor. Melaporkan barang modal yang akan dia ambil, dan di situ ada negosiasi antara lessor dan lesi tentang barang modal yang akan menjadi objek di dalam perjanjian sewa guna usaha ini. Gitu. Ya. Lalu yang ketiga, lessornya mengirim letter of order kepada lesi. Jika lesi setuju, kemudian menandatanganinya. Nah, ini ya, ini yang saya bilang tadi, ini sudah bersifat baku. Ya. Kalau lesi kan hanya barangnya yang berbeda-beda, antara satu lesi dengan lesi lainnya itu hanya barang modal yang berbeda-beda. Tapi formnya itu sudah, ini letter of offer-nya ini sudah baku. Ya, kalau barangnya sudah jelas, tinggal ngisikan barangnya ini harganya sekian, masukin. Belangko kredit bank kan seperti itu. Antara satu debitur dengan debitur lainnya dalam satu jenis kredit yang sama, itu tinggal memasukkan nilai kreditnya saja. Masukkan nama orangnya, masukkan nilai kreditnya. Semuanya formnya nggak ada yang diketik ulang. Gitu ya, tidak ada yang diketik ulang. Nah, sama juga dengan lembaga pembiayaan, dia seperti itu. Ya. Yang ketiga, si lessor mengirimkan letter of offer kepada lesi. Jika lesi setuju, yes, oke, dia menandatangani. Ya, itu yang ketiga. Ini loh, kalau kamu mau barang ini, mengambil di sini, syaratnya seperti ini, prosedurnya seperti ini. Oke, kata si lesi, ya dia menandatangani. Kalau dia sudah menandatangani, baru secara resmi perjanjiannya itu dibuat antara lessor dengan lesi. Jadi sebelumnya tuh si lessor ini menawarkan dulu ini loh, kalau kamu mau ngambil barang mesin jagung tuh ini nih syaratnya nih. Letter of offer-nya ini. Gimana? Setuju apa enggak? Oke, setuju. Dia sudah oke, baru ini perjanjiannya diikat. Ya, perjanjian lembaga pembiayaannya dibuat. Ya, yang keempat, perjanjian lembaga pembiayaannya dibuat, baru si lessor akan melakukan pengiriman order beli barang modal kepada supplier. Nah, lessornya kasih tahu suppliernya bahwa barang modal yang sudah dipilih oleh si lesi
akan dibeli. Gitu ya. Dengan instruksi pengiriman barang bukan kepada lessor, barangnya langsung dibawa ke perusahaan lesi. Gitu ya. Lalu pengiriman barang dan pengecekan barang modal oleh lesi, selanjutnya lesi menandatangani surat tanda terima, ya biasalah ya. Kalau kita kemudian diserahkan kepada supplier. Gitu, ya. Tanda terima barang, kemudian perintah membayar. Perintah membayar? Dia yang mau beli kok dia yang memerintahkan membayar. Yang akan membayar itu nanti kan lessor, gitu ya. Jadi ada perintah bayar dari lesi kepada lessor. Saya setuju, ini barangnya sudah saya terima, silakan Anda bayar. Jadi ada perintah bayar, kemudian diserahkan kepada supplier untuk ditagihkan kepada lessor. Kalau kita terima barang, kalau kita yang beli sendiri dari pembeli kan, begitu barang nyampe kan tanda terima barang kita terima, uangnya kita bayar, gitu kan. Misalnya kita beli kulkas, kulkasnya dibayar di rumah, tanda terima barangnya kita ambil, uangnya kita serahkan. Nah, kalau di dalam perjanjian yang ini, SGU ini, tanda terimanya ditandatangani, diserahkan lagi kepada suppliernya, dan sekaligus dengan perintah bayar. Ya, perintah bayar. Perintah bayar itu nanti diterima oleh si supplier, nanti diserahkanlah oleh supplier itu kepada si lessor untuk lessor itu melakukan pembayaran harga barang. Ya, jadi ini ya, itu gambarnya. Sayangnya nggak bisa dijadikan satu kotak sih. Kalau bisa jadi satu kotak kan kita enak membacanya ya gitu. Jadi ini alurnya seperti ini. Supplier menyerahkan semua yang dia dapat dari si lesi tadi diserahkan kepada lessor dan kemudian lessor nanti akan membayar, ya. Yang akan membayar secara kontan, secara tunai itu lessornya, bukan lesinya. Lesi cukup menandatangani tanda terima barang dengan perintah membayar. Seperti itu karena barangnya sudah dia terima. Nah, barulah setelah itu semua terjadi, ya. Ini sudah bayar, lessornya sudah bayar kepada supplier, barulah lesi, kesini lagi nih panahnya, barulah si lesi ini membayar kepada lessor secara berkala sesuai perjanjian. Gitu, ya. Jadi barang itu supplier itu nggak dicicil. Kalau suppliernya menjual barang harga misalnya 100 juta, ya dia dapat 100 juta dari si lessor ini. Gitu. Ya, dibayarlah harga barang. Ini nomor 8, pembayaran harga barang oleh lessor kepada supplier. Baru yang nomor 9-nya, pembayaran secara berkala oleh lesi kepada lessor. Di sini biayaannya itu di sini. Ya, udah ditombokin dulu nih sama perusahaan lembaga pembiayaan, kemudian nanti si lesinya akan akan melakukan kewajibannya, memang coba-coba ya nggak bisa, melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati tadi di nomor berapa tuh, penandatanganan kontrak di nomor 4. Sudah sepakat barangnya ini harganya sekian, akan diangsur dalam tempo sekian, besaran angsurannya sekian, udah jelas semua. Ya, sekarang barangnya sudah diterima oleh si lesi, tinggal lagi lessor membayar, lessor pun sudah membayar kepada supplier, sudah supplier tutup itu, udah nggak ada hubungan lagi dengan lesi. Lesi tidak punya hubungan hukum dengan supplier ya, ini yang harus Anda tahu. Lesi tidak punya hubungan hukum dengan supplier. Lesi tadi datang ke supplier cuma nunjukin barangnya ini loh, yang mau gua ambil yang ini. Nah, ini ya. Jadi yang mesti kamu tahu adalah alur hubungan hukumnya. Lesi hanya punya hubungan hukum dengan si lessornya, si lembaga pembiayaannya. Tapi kalau lessor dengan supplier itu ada hubungan hukum jual beli. Karena suppliernya itu yang menjual barang, barang itu dijual kepada lessor, lessor yang membayar. Tapi yang pakai si lesi nanti
Lesi punya hubungan hukum dengan lesornya, yaitu dalam rangka perjanjian lembaga pembiayaan. Nah, perjanjian lembaga pembiayaan itu adanya di nomor 9 ini. Ya. Ada nomor 4, penandatanganan kontrak, kemudian pembayaran penerimaan barang, kemudian pembayaran secara berkala oleh lesi dan lesor. Oleh lesi kepada lesor. Jadi yang perlu Anda tahu bahwa di sini ada lesi dan supplier ini, walaupun ada panah begini, ini tidak ada hubungan hukum ya. Tidak ada hubungan hukum hak dan kewajiban ya. Hubungan hukum kan hak dan kewajiban ya. Karena si lesi cuma datang kepada supplier untuk memilih barang. Ini loh barangnya. Gitu. Lalu yang nomor 6, suppliernya ini cuma bilang, ini barangnya sudah kuserahkan, silakan ditandatangani, tanda terimanya mana, bukti perintah bayarnya. Itu aja. Ya, jadi tidak ada kewajiban si lesi kepada si supplier atau kewajiban supplier kepada lesi, nggak ada. Nah, nanti ada lagi hubungan hukum adalah antara supplier dengan lesor. Nah, antara supplier dengan lesor di situ memang ada hubungan hukum, yaitu hubungan hukum jual beli. Ya, nah ini ya, nanti kalau ada kasus Anda harus bisa menjelaskan ya. Antara lesor dengan lesi ini ada hubungan hukum atau transaksi atau perjanjian lembaga pembiayaan. Ini ya. Ada perjanjian janjian jual beli. Barang modal. Ya, objeknya barang modal. Di sini nggak ada hubungan hukumnya, nggak ada antara lesi dan supplier, tidak ada hubungan hukum karena ternyata lesi cuma minta nunjukin barangnya, oh ini loh. Kemudian supplier atas perintah si lesor, ini atas perintah lesor, dia bukan atas perintah lesi nganter barang tuh. Ya. Tadi kan lesornya memerintahkan. Setelah dia menyetujui, menandatangani, lesor memerintahkan, oke kirim barangnya kepada si lesi. Seperti itu. Gimana kira-kira bisa dipahami ya alurnya ya? Nah, kalau alur ini atau mekanisme ini itu tidak boleh terbalik-terbalik. Ya, nggak boleh lintang bungkang. Kamu nggak boleh ceritanya mulai dari nomor 9 dulu, nomor 6 terus nomor 7 nggak bisa. Jadi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu alurnya harus benar. Dan yang harus Anda pahami betul bahwa di dalam mekanisme transaksi SDU itu ada hubungan hukum, ada berapa hubungan hukum yang terjadi? Hubungan hukum antara siapa dengan siapa? Apa hubungan hukum itu terjadi karena apa? Nah, Anda kan udah belajar ya bahwa hukum perjanjian itu, bahwa sebuah perjanjian itu merupakan salah satu sumber daripada hubungan hukum atau sumber daripada perikatan. Jangan lupa itu. Ya. Perikatan kan sumbernya 2. Apa saja kalau perikatan itu sumbernya? Perikatan itu ada 2 sumber atau dasar daripada terjadinya perikatan. Perikatan kan hubungan hukum ya. Benar apa salah kalau perikatan saya sebut hubungan hukum? Benar apa salah? Coba kasih komentar dulu. Benar apa salah kalau perikatan saya sebut sebagai hubungan hukum? Ayo, coba dikomentari. Benar apa salah? Dewi Permata. Kalau Ibu bilang hubungan hukum itu ialah perikatan, atau perikatan ialah hubungan hukum, benar apa salah? Kalau menurut saya benar, Bu, karena perikatan itu salah satunya berasal dari perjanjian. Nggak gitu jawabnya. Saya belum tanya sumbernya. Putri Ayu Penita, benar nggak kalau Ibu, mana Putri Ayu Penita, kok ngilang? Halo Putri Ayu. Iya, Bu. Benar apa enggak kalau Ibu bilang perikatan itu sama dengan hubungan hukum? Benar, Bu, karena di dalam perikatan terdapat hubungan hukum, Bu. Ya, perikatan itu ya hubungan hukum. Karena dalam perikatan atau hubungan hukum itu artinya isinya ialah tentang
Apa? Isinya tentang apa? Yang kita sebut-sebut sebagai perikatan atau hubungan hukum, itu isinya tentang apa? Peraturan, Bu. Hana Oktaviana, Hana Oktariana, Rianita. Dari tadi ini orangnya nggak ada nih. Ibu udah lihat dari tadi nggak ada terus nih. Hana tidak ada. Bu, maaf Bu, hanya ada Bu. Kamu kenapa? Nggak ada di layar kenapa? Tidur? Saya on cam Ibu dari tadi. Mana? Tadi nggak ada kamu. Mana kamu? Nggak ada kok kamu dari tadi. Elpa Atikah. Elpa Atikah. Ada nggak orangnya? Ada Ibu, maaf Bu. Ada Ibu. Kenapa nggak kelihatan gambarnya? Elpa Atikah ada nggak orangnya? Ada Ibu, lagi di jalan. Mau kemana? Mau ke kuburan? Iya, mau ziarah tempat Mama. Oh. Benar ya, berarti tebakan Ibu ya. Atau kamu yang bohong, saya juga nggak tahu. Karena saya juga bukan dukun. Ya. Jadi saya tanya isi daripada hubungan hukum atau perikatan itu apa? Masa udah ngambil hukum lembaga pembiayaan yang begitu-begitu nggak tahu? Parah amat kamu. Jawab Bu. Ya, apa? Perikatan adalah hubungan hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban di antara dua pihak. Yang isinya ialah hak dan kewajiban. Ya, betul itu. Masa udah ngambil lembaga pembiayaan kan berarti kamu mau ngambil jurusan perdata. Apa enggak pegel gua ngajarinnya kalau hubungan hukum aja nggak tahu. Itu. Ya, gimana aku mau cerita tentang mekanisme, gimana aku tadi mau ngomong bahwa antara ini dengan ini tidak ada hubungan hukum, sementara Anda hubungan hukum aja nggak tahu. Itu. Kan ngoceh-ngoceh bau namanya sayanya. Ya. Antara ini dan ini ada hubungan hukum, antara ini dan ini ada hubungan hukum, antara ini dan ini tidak ada hubungan hukum. Sementara hubungan hukum pun tak tahu. Apa enggak parah banget itu namanya. Ya. Kasian amat kamu, udah mengambil jurusan perdata, hubungan hukum aja nggak tahu. Oke, ya. Jadi untuk Hana Oktrianita Anda nggak masuk ya berarti hari ini ya, nggak nongol-nongol soalnya di layar. Kemudian, catat dulu deh ya, sebentar. Hana Oktrianita. Soalnya saya juga aja baru pulang guys jam 3 tadi. Ngantuk-ngantuk, lelah-lelah, capek-capek berusaha untuk Mohon maaf temukan. saya dari tadi on cam Ibu. Kalau on cam itu kan ada gambarnya. Gimana saya mau bilang kamu on cam kalau gambarmu nggak ada. Kalau cuman kamu setel, nggak ada gambarnya. Ya Ibu segaptek-gapteknya Ibu ya tahu lah. Kalau kamu on cam tuh ya ada gambarnya gitu. Kalau nggak ada gambarnya, piye mau untuk bilang on cam. Mohon maaf Ibu, mungkin saya terkendala sinyal ya Bu. Mungkin saya bisa ganti device ya Bu. Ya, saya tanya sekarang. Hubungan hukum itu sumbernya apa saja? Yang memunculkan hubungan hukum atau perikatan atau menimbulkan hak dan kewajiban pada subjek hukum itu apa sih dasarnya? Ini saya Hah? Sebutin namanya ya, sebutkan namanya biar nanti bisa Ibu kasih riwet pada akhir zaman. Izin jawab, Bu. Sebutin namanya. Siapa mau jawab silakan saja langsung sebutkan namanya.
Ya, nama saya Ramona. Jadi perikatan itu sumber perikatan itu ada dua, yaitu perikatan yang timbul karena adanya kontrak dan perikatan yang timbul karena undang-undang. Itu penyebabnya, ya. Itu penyebabnya timbul karena perjanjian dan timbul karena undang-undang. Itu nggak boleh nggak tahu, parah banget sih. Udah mengambil bagian hukum perdata, kemudian yang begitu-begitu nggak tahu. Saya kadang-kadang menjelaskan jalan terus menganggap Anda tuh tahu gitu loh. Nggak taunya kok Anda nggak tahu gitu loh. Nah, tadi yang menyebabkan saya bilang antara lesi dan lesor ini ada hubungan hukum, ada perikatan. Apa dasarnya? Undang-undang apa perjanjian? Ikatan antara lesi ini. Tadi kan udah Ibu tanya ya, dasar daripada hubungan hukum itu apa saja? Oh, ternyata ada dua. Ada yang terjadi karena undang-undang, ada yang terjadi karena perjanjian. Ibu sudah katakan antara lesi dan lesor itu terjadi hubungan hukum, terjadi perikatan. Apa yang menyebabkan terjadi perikatan itu? Undang-undang atau perjanjian? Perjanjian. Perjanjian apa? Sewa guna usaha. Perjanjian sewa guna usaha. Tadi Ibu udah ngomong berkali-kali loh. Perjanjian sewa guna usaha ini yang mengikatnya ini. Ya, ada tadi kontrak yang harus ditandatangani oleh kedua pihak ini. Kalau antara lessor dan supplier ini apa? Penyebabnya. Ini kan ada hubungan hukum nih. Penyebabnya apa? Jual beli ya, Bu? Hubungan hukum atau penyebabnya ialah perjanjian jual beli. Tuh, jangan ragu-ragu kalau menjawab. Ya, coba kalau kuliah sambil berpikirlah, ya. Mentang-mentang cuman suruh on cam ya sudah syaratnya on cam saja, terus nggak berpikir. Ya, ini yang metode yang terbaru untuk kuliah ini sekarang bertumpu pada keaktifan mahasiswa sebetulnya. Dosen itu udah nggak zaman lagi coap-coap terus dari A sampai Z. Itu modelnya sudah terbaru, sekarang bertumpu kepada keaktifan mahasiswa. Jadi dosen cukup memberikan judul diskusi, Anda baca, nanti kita diskusikan. Nah ini memboro-boro, udah dijelasin aja, baru aja selesai ngejelasin mulutnya belum kering, mulut lidah saya, bibir saya ngomong. Udah nggak tahu, berarti Anda mengikutinya itu tidak sambil berpikir, gitu loh maksud saya. Ya, jadi kuliahnya gimana kalau kayak gitu loh. Kuliah lembaga pembiayaan melulu ngomong lembaga pembiayaan ya enggak. Lembaga pembiayaan itu kan semuanya dasarnya tadi katanya ada perjanjian gitu. Ya. Ada perjanjian. Nah, kebetulan pada SGU ini ada pihak-pihaknya ini. Nah, yang terjadi perjanjiannya itu ialah antara lessor dan lessee ini yang sebenar-benarnya adalah perjanjian lembaga pembiayaan. Tetapi ada pihak supplier yang akan terbawa di sana, itu karena supplier ini nanti fungsinya ialah pengadaan barang. Tapi supplier itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan lessee, nggak ada perjanjian apa-apa antara lessee dengan supplier. Ya, lessee-nya cuma datang ke tokonya supplier nunjukin ini barangnya yang aku mau. Seperti itu. Tidak ada perjanjian apa-apa. Itu yang menyebabkan mengapa antara lessee dan supplier itu laju nggak ada hubungan, gitu ya, tidak ada hubungan hukum. Nah, itu namanya belajar menganalisis, bukan belajar menghafal. Enak kalau hafal juga enggak. Ya, paham juga kok jauh gitu. Ini kelemahan mahasiswa sekarang ini. Jadi dia cuma ngandelin slide-nya dosen yang sepotong-sepotong gini gitu. Boro-boro mau baca buku tentang lembaga pembiayaan yang sebanyak itu. Buku Pak Sunario aja saya nggak yakin Anda semua punya. Gitu.
Ini kelemahan kita semua sekarang. Kalau dulu dosen saya tuh zaman dulu, buku itu nggak dikasih tahu malahan, yang dikasih tahu silabusnya saja. Bahwa semester ini kita akan belajar ini. Nanti dia mau keluarin dari buku mana terserah dia gitu. Tinggal kita meraba-raba. Adanya di buku mana ya? Adanya di buku mana ya? Tapi saya bilang itu mah sistem itu lebih bagus daripada sistem yang sekarang memang. Jadi mahasiswa itu terpacu untuk mencari literaturnya apa sih yang dipakai dosen ini. Gua nggak ketemu. Cari. Ya. Satu kelompok grup belajar itu, kalau dulu kita mahasiswa itu ada grup belajar, isinya 5 orang misalnya. Sekarang saya rasa enggak tahu Anda punya grup belajar apa enggak, kelompok belajar namanya. Sekarang dosennya udah bukunya ini ya, udah cuman ya itu doang, yang itu pun iya kalau iya dibeli juga. Saya nggak yakin juga Anda membeli satu buku yang sudah ditunjuk sebagai buku wajib. Ya. Jawab sendiri saja dalam hati Anda, iya pembenar apa enggak yang saya omongin. Itu kelemahannya. Kelemahannya dosen sekarang itu kayak gitu. Jadi mahasiswanya kemanjaan. Semuanya harus dicekokin pakai kunyit, pakai jahe. Kalau enggak mau itu nyari. Nanti sekalian dikasih tugas googling. Ceplok. Wah, udah. Ambil. Bikin skripsi sama baik. Ambil. Nggak ada yang berpikir. Nanti kalau dibimbing, lu dapat dari mana ini? Di tester, ditanya, di ini, di itu. Ngongok aja nggak bisa jawab. Kalau saya bimbingan, belum mulai bimbingan, saya mesti gali dulu. Ini anak nulis beneran dia nulis, apa cuman ngambil punya orang, apa capok-capok sana, capok-capok sini. Gitu. Itu nanti akan ketahuan. Ya. Ya, kalau produk zaman dulu ini kayak model-model saya ini nggak secanggih sekarang zamannya. Tapi kalau menurut saya kok jadi lebih bagus ya kalau dipikir-pikir gitu. Metodenya tuh kok jadi lebih bagus ya kalau dipikir-pikir, karena kita dipaksa harus cari itu ya, harus cari benar buku-buku literatur tuh apa gitu ya. Sekarang ini udah baca buku Pak Kadir ya, enggak dibaca juga, dimiliki aja enggak. Mungkin nanti sampai ke tamat kuliah tuh hanya ada beberapa mahasiswa yang punya perpustakaan buku itu di rumahnya. Kalau saya sampai sekarang alhamdulillah sampai bingung naruhnya di mana itu. Dan setiap ke toko buku kok pengen beli gitu ya, karena udah kebiasaan gitu. Dan kalau beli itu kadang-kadang udah nggak nyadar duitnya, cuman bawa berapa, belinya bisa sampai 2 kotak. Segala mau dibeli. Nah, saya nggak yakin Anda ke Gramedia jalan-jalan itu beli 1 atau 2 buku gitu. Oke ya, saya jadi ngelantur-ngelantur ngomongnya karena tadi Anda ditanya yang seharusnya Anda tahu kok nggak tahu gitu. Jadi pening juga ngajarnya. Kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya. Makanya nanti kalau nulis skripsi bisanya ya gitu juga, googling. Mending kalau nggak nyaplok seluruhnya. Ada ketahuan sama saya jadi pembahasnya sama persis dengan tulisan orang lain dari perguruan tinggi lain. Langsung saya coret itu, nggak bisa, ini nggak bisa diterima. Masa ngambil nyuri punya orang kok mutlak bulat-bulat, kebangetan banget gitu ya. Kemudian sekarang kita langsung ke perjanjian sewa guna usaha. Nah, itu ya. Jadi saya ngomong tuh nggak ngomong bohong, nggak ngomong ngarang-ngarang, bahwa sewa guna usaha itu dasarnya ialah perjanjian. Nah, sekarang kita lihat perjanjian sewa guna usaha itu isinya apa. Nah, ini juga Anda harus ngerti
bahwa pokok penting daripada perjanjian itu, itulah yang berisi hubungan hukum, yang berisi tentang hak dan kewajiban, yang berisi tentang prestasi. Itu yang nggak boleh nggak tahu ya. Jadi belajar lembaga pembiayaan juga induknya ke sana, muaranya ya ke sana tetap gitu loh. Jadi objek dari semua perjanjian itu adalah prestasi. Satu kewajibannya apa, yang lain kewajibannya apa. Itu kalau perjanjian bertimbal balik. Kalau kewajiban sepihak, maka yang satu berkewajiban, yang lain nerima aja, tidak ada kontrak prestasi. Nah, dalam perjanjian bisnis tidak ada perjanjian sepihak, semua perjanjian dua pihak. Ya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua-duanya atau bagi pihak-pihak yang terlibat. Termasuk perjanjian sewa guna usaha. Dan kita sudah lihat, ada antara ini dan ini ada hubungan hukum. Antara ini dan ini ada hubungan hukum. Antara lesi dan lesor ada hubungan hukum. Yang dasarnya ialah perjanjian sewa guna usaha. Nah, sekarang kita lihat, apa sih perjanjian ini? Apa bentuknya? Kalau kita bicara bentuk perjanjian, jawabnya apa? Kalau Ibu tanya, secara umum saja. Bentuk perjanjian itu jawabnya apa? Bagaimana bentuk perjanjian? Nanti ada beda antara bentuk dan isi. Apa bentuk perjanjian itu? Izin menjawab, Bu. Ya. Nama Dharma Adiwiguna, jadi bentuk perjanjian itu adalah perjanjian secara tulisan dan lisan, Bu. Tertulis dan lisan. Ya, itu bentuk. Ya. Nggak boleh, nggak ada yang nggak tahu lagi. Bentuk perjanjian itu ada dua. Bisa tertulis, bisa lisan. Ya. Perdata itu memang tidak mewajibkan semua perjanjian itu dibuat secara tertulis. Untuk perjanjian-perjanjian tertentu saja yang harus dibuat secara tertulis. Jadi kalau kita bicara bentuk, maka kita bicara apakah perjanjian ini akan dibuat secara tertulis atau akan dibuat secara lisan. Jangan lu ngomong bentuk, nanti ngomongnya hak dan kewajiban. Kalau isi perjanjian, nah itu yang kita nanti akan mengarah kepada hak dan kewajiban atau prestasi. Ya. Nah, berdasarkan pasal 9 ayat 1 SK ini, setiap transaksi SGU wajib diikat dalam suatu perjanjian. Artinya harus ada perjanjiannya. Nggak boleh pemberian dana, pemberian barang modal pada perusahaan itu tanpa disertai, kalau mau dia katakan dia sebagai sewa guna usaha, itu harus dibuat transaksi atau dibuat perjanjian. Dasarnya yaitu perjanjian. Ya. Ya. Lalu untuk kepentingan pengawasan, maka di dalam leasing wajib pengusaha leasing atau pengusaha lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan SGU ini wajib menyampaikan kopi kontrak leasing. Nah, kalau sudah difotokopi kan nggak mungkin lisan kan? Nah, lar kita kan ngomongnya gitu, berpikirnya gitu. Nah, kalau omongan lisan kan nggak ada duplikatnya. Ya. Ngomong 2 kata bisa jadi 4, 4 bisa jadi 6, 10 bisa jadi 4. Itu kalau lisan difotokopi sama orang lain. Ya. Orang itu sendiri saja ngomong, kalau baru ngomong dengan 2 jam lagi ngomong nggak mungkin sama persis. Pasti mana yang akan diomongin duluan bisa saja bergeser gitu. Walaupun substansinya sama. Dengan ketentuan bahwa perusahaan leasing pun harus menyertakan kopi
kontrak leasing, maka berarti kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perancangan kontrak sudah kita sebutkan. Kalau disebut kontrak itu biasanya perjanjiannya tertulis. Istilah kontrak itu muncul dalam praktek, dalam perdata tidak ada istilah kontrak. Ya, dia muncul dalam praktek kalau perjanjiannya dibuat secara tertulis, maka diistilahkan sebagai kontrak. Gitu. Ya. Dengan dua ketentuan itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa SGU ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis atau biasa disebut dengan kontrak. Ya, dalam dunia praktek, kalau dia perjanjiannya sudah dibuat secara tulis, biasanya disebut sebagai kontrak. Kalau secara teori dalam perdata nggak ada dan tidak kita temukan istilah kontrak. Yang ada istilahnya ialah perjanjian. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah tertulis, menurut ketentuannya, si SGU ini bisa dibuat dalam bentuk akta. Ya. Kontrak SGU dapat dibuat dengan bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Jadi tidak harus otentik. Ya. Apa bedanya antara otentik dan akta yang di bawah tangan itu? Di sini disebutkan perjanjian atau kontrak SGU boleh otentik, boleh juga di bawah tangan. Apa bedanya sih kedua-duanya itu? Siapa bisa kasih komentar? Izin menjawab, Bu. Sebutin namanya ya, rugi kalau nggak nyebutin namanya. Mau perlu NPM-nya disebut. Oke, sebutin. Nama saya Muhammad Ramadan Novansyah, NPM 19120112006. Jadi bedanya itu kalau otentik itu ditandatangani di depan atau hadapan notaris atau pejabat, Bu. Kalau di bawah tangan itu cuma ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hampir benar, tapi kurang sedikit aja. Ya, kalau yang otentik itu tidak hanya dibuat di hadapan pejabat ya, dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau oleh pejabat, maka yang membuat termasuk formnya, termasuk ininya, semua pejabat itu yang membuatkan. Ya, tapi kalau di hadapan, itu berarti kedua belah pihaknya juga harus ikut menandatangani akta itu. Kemudian baru ditandatangani oleh pejabatnya. Kalau akta di bawah tangan benar, yaitu akta yang hanya dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh para pihak saja. Nah, apakah orang memilih akta otentik atau tidak otentik, ya, atau di bawah tangan, itu tergantung kepentingannya. Karena dua hal ini, di samping berbeda dalam proses pembuatannya, juga berbeda dalam ketika kedua-duanya itu digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan. Ya, itu punya kekuatan pembuktian yang berbeda. Kalau di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya ya tergantung kepada yang menandatangani. Dia mengelak nggak tanda tangannya itu? Apa dia bilang dipaksa atau enggak? Atau dia bilang tanda tangannya itu palsu atau enggak? Itu tergantung daripada pengakuan para pihak itu terhadap tanda tangannya. Kalau akta otentik itu sementara dianggap mempunyai kekuatan bukti sempurna, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Artinya kecuali bisa dibuktikan bahwa akta itu tidak sempurna. Nah, tidak sempurnanya akta itu banyak hal. Ada syarat formal, ada pemalsuan substansi, seperti itu. Ya. Jadi kontrak SG sebetulnya materi kita nggak ke sana, tapi ya terpaksa harus dijelaskan. Saya kalau pertanyaan yang mudah saja nggak kejawab, saya khawatir nanti yang begitu-begitu juga Anda udah lupa lagi gitu. Ya.
Kontrak SGU itu dapat dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Itu. Nah, akta di bawah tangan juga boleh. Akta otentik lebih bagus lagi. Kekuatan pembuktiannya itu sempurna, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu substansinya salah. Formalitasnya salah. Gitu. Tapi kalau akta di bawah tangan, ini tergantung pada penyangkalan atau pengakuan tanda tangan para pihak itu. Ya. Itu bentuknya ya. Jadi kita bicara bentuk dari perjanjian SGU, bentuknya harus tertulis. Ya. Kalau Anda nanti di tes Cakim, di tes apapun itu ditanya bentuk perjanjian itu kalau tidak lisan ya tertulis. Kalau perdata itu apakah menentukan semua perjanjian harus tertulis? Ya tidak. Kenapa orang memilih perjanjian tertulis? Ya karena terkait dengan pembuktian. Itu jawaban-jawabannya. Nah, orang ingin apa yang dia buat itu memiliki kekuatan pembuktian kalau dibawa kalau ada konflik gitu. Sekarang kita bicara soal isi. Tadi soal bentuk ya. Soal isi itu nanti isi perjanjian. Nah, ini terkait dengan erat kaitannya dengan hukum perancangan kontrak ya. Kalau Anda sudah ambil hukum perancangan kontrak udah tahu deh apa yang harus harus dimuat di dalam badan sebuah kontrak. Ya. Yang pertama itu ada judulnya. Ya pasti ya, perjanjian SGU nomor sekian sekian sekian. Yang kedua identitas pihak. Makanya di sini disebut ada subjek SGU-nya disebutkan. Siapa pihak lesor, siapa pihak lesi dengan lengkap. Kalau dia badan hukum apa, berdomisili di mana? Gitu. Ya. Ada subjek SGU. Ini saya katakan subjek SGU itu ialah lesor dan lesi. Kenapa supplier tidak? Kenapa supplier tidak masuk di dalam subjek SGU? Kenapa supplier tidak termasuk di dalam, tidak disebut sebagai subjek SGU? Kenapa? Dengan nama saya Renevan. Karena antara supplier dan lesi tidak ada hubungan hukum. Adanya antara lesor dan lesi. Ya, di dalam perjanjian SGU tidak ada supplier. Supplier hanya punya hubungan dengan lesor dalam rangka atau yang didasarkan pada perjanjian jual beli. Dalam perjanjian perjanjian SGU-nya tadi kan hanya ada gambar antara supplier dengan gambar antara lesor dengan lesinya, ya. Supplier ada di sebelah kanan, tapi dia tidak, dasarnya itu bukan SGU. Dasarnya perjanjian jual beli antara lesor dan supplier. Itu sebabnya kenapa ya, yang terlibat langsung di dalam kontrak SGU. Ya. Kemudian objek SGU yaitu objeknya tadi, objeknya. Dalam perjanjian SGU, objeknya ialah barang modal. Nggak boleh objek lainnya. Di sini nanti bedanya dia dengan sewa-menyewa biasa atau berbeda dengan jual-beli angsuran. Kalau sewa-menyewa biasa, objeknya boleh barang apa saja. Silakan saja. Mau barang bergerak, mau rumah, mau sepeda, mau motor, mau dipakai sendiri, mau dipakai usaha, ya silakan saja. Tapi dalam SGU, meskipun ini mirip dengan sewa menyewa, objeknya itu harus barang modal. Jual beli dengan angsuran mirip. Objeknya boleh apa saja. Boleh barang apa saja.
Tapi SGU objeknya harus barang modal. Spesifikasi dari SGU itu objeknya barang modal. Yaitu harus barang yang akan digunakan untuk usaha. Bukan barang konsumtif. Sebut barang modal itu karena untuk modal usaha. Bukan barang konsumtif. Gitu, ya. Kemudian jangka waktu SGU itu juga ada di dalam perjanjian. Berapa lama? Karena ini menyangkut nanti berapa jumlah isi angsurannya. Lo mau berapa lama melakukan perjanjian ini? Ya, biasanya objek itu barang dan harga. Kemudian jangka waktunya. Jangka waktunya dihitungnya sejak lesinya menerima barang modal, bukan sejak mengajukan ya. Sampai kepada kapan perjanjian SGU itu akan berakhir. Kemudian ada imbalan jasa di dalam isi SGU. Berapa imbalan jasa yang mau diperoleh oleh perusahaan lesornya? Ada juga di dalam isi perjanjian. Kenapa itu masuk? Karena itu juga menyangkut dengan hak dan kewajiban. Hak yang akan diterima oleh lesor, kewajiban yang harus dilakukan oleh lesi. Maka semua ini ya entitas para pihak ada ya objek perjanjian. Kalau dari sini dari jangka waktu sampai bukan dari jangka waktu ya, jangka imbalan sampai ke bawah itu berisi tentang hak dan kewajiban yang kita sebut sebagai hubungan hukum tadi. Ya, hak dan kewajiban. Itulah isi dari perjanjian SGU. Nih, subjeknya siapa? Objeknya apa? Keterangan tentang objeknya bagaimana? Gitu ya. Jenis barangnya apa? Jangka waktu akan diperjanjikannya berapa lama? Ya, lalu mulai dari imbalan, berapa pembayaran. Nah, kewajiban ini akan menyangkut pada kewajiban ini nanti menjadi untuk menuju kepada kewajiban siapa? Kok harus ada ketentuan tentang tata cara pembayaran? Ditujukan kepada kewajibannya siapa ini nanti? Kenapa perjanjian kredit itu ada tata cara pembayaran? Ada berapa lama akan dibayar? Itu nanti akan berimbas pada kewajiban siapa? Kalau membayar itu kewajiban siapa? Kreditur apa debitur? Debitur, Bu. Debitur ya. Ketentuan tentang rentang pembayaran dan jumlah besaran pembayaran itu akan berimbas pada kewajiban debitur. Maksud saya, dari sekian kewajiban dan hak ini, Anda harus sudah bisa mengidentifikasi mana kewajiban kreditur atau lesornya, mana kewajiban debitur atau kewajiban lesinya. Silakan saja diidentifikasi. Ya, mana yang akan berdampak pada kewajiban kreditur, mana yang akan berdampak pada kewajiban debiturnya, gitu. Ya, nah ini tentang isi perjanjian SGU. Jadi ingat ya, kalau kita bicara bentuk, artinya lisan atau tulis. Kalau kita bicara isi, berarti kita akan bicara soal subjek, objek, dan hubungan hukum di dalam sebuah perjanjian. Itu nggak boleh nggak tahu. Jadi kalau nanti Anda suruh menganalisis, coba analisis isi perjanjian ini. Nih gua kasih nih perjanjian, analisis. Artinya Anda suruh menganalisis isinya. Beda lagi kalau coba Anda analisis berdasarkan syarat-syarat perjanjian. Anda harus analisis berdasarkan pasal. Ini saya sajikan misalnya sebuah perjanjian tertulis. Silakan dibaca, silakan Anda analisis berdasarkan ketentuan perjanjian, apakah perjanjian ini sah atau tidak, Anda menganalisisnya pakai pasal berapa? 1320, Bu. 1320 KUH Perdata. Ya, jadi kalau nggak perlu saya menyebutkan
untuk level-level Anda nih, kalau misalnya udah ngambil, ini kan berarti semesternya udah tinggi. Saya sajikan kasus, ini baca perjanjian ini. Coba Anda analisis apakah perjanjian ini sah atau tidak. Kalau pertanyaan saya cukup begitu saja. Anda harus mengidentifikasi berdasarkan ketentuan 1320. Tapi kalau perintah saya, ini ada perjanjian tertulis, silahkan analisis isinya. Tuh ya, silahkan analisis isinya. Maka Anda harus identifikasi siapa subjek, apa objeknya, bagaimana hubungan hukumnya. Nah, jadi udah nggak zaman lagi nih gue nerangin satu, titik ini. Jadi bicara isi perjanjian SGU, ya silakan saja. Subjek SGU itu siapa? Objeknya apa? Hak dan kewajibannya apa? Bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau untuk kuis, tes, untuk semester-semester yang sudah seperti Anda ini, cukup seperti itu pertanyaannya. Nggak perlu lagi dijelaskan apa-apa. Gitu. Ini perjanjian, tolong dianalisis. Sah nggak menurut Anda? Jangan menurut saya, bukan menurut kamu. Kalau disuruh menurut Anda itu berarti ada dasarnya. Kamu menganalisis ada dasarnya. Berdasarkan ketentuan pasal sekian yang isinya ini. Satu, syarat tentang kesepakatan. Saya lihat ada tanda tangannya, kedua belah pihak bertanda tangan, berarti ada kesepakatan. Ada kecakapan, saya lihat semua usianya ketika menandatangani itu sudah dewasa. Oh, kecakapannya ada dari segi umur. Objek tertentu, oh objeknya jelas, yaitu ini dan ini. Usaha yang halal, apa tujuan perjanjian itu? Diperbolehkan atau tidak? Oleh Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Oh, boleh. Maka kesimpulan saya berdasarkan ketentuan pasal 1320 perjanjian ini sah menurut hukum. Itu caranya. Bukan menurut saya, tapi menurut kamu beneran gitu. Ya. Kalau kita disuruh menganalisis pendapat Anda bagaimana, tapi pendapat Anda tuh harus berdasar, nggak boleh ngarang gitu. Ya. Coba Anda analisis ini perjanjian, analisis berdasarkan isinya. Oh, berdasarkan teori isi perjanjian, bahwa perjanjian itu memuat ini. Dalam KUH Perdata tidak diatur. Tapi teori menyatakan bahwa isi perjanjian itu memuat subjek, objek, hak dan kewajiban. Analisis subjeknya ini, objeknya ini, hak dan kewajiban A begini, kewajiban si B-nya ini. Selesai 100 nilainya. Itu ya. Jadi itu namanya belajar berpikir menganalisis. Bukan belajar menghafal yang juga tidak hafal gitu ya. Hafal juga enggak gitu ya. Paham juga kagak, kan repot jadinya. Ada yang hafal membeo, dulu saya punya kawan termasuk saya sih, kalau suruh ngapal jago tuh, menang hafal pasal tuh zaman masih kuliah. Sampai temennya heran, sampai titik koma itu saya hafal. Gitu ya, hafal pasal. Saya itu tadi, kalau saya belum hafal saya tempelin di tembok gitu tulisan pasal. Ya nggak semua pasal juga kali. Nggak semua pasal satu buku hukum perdata setebel itu kitab, enggak juga. Tapi ada yang pasal-pasal tembak yang kita tidak boleh tidak tahu. Itu yang harus kita hafalin. Gitu. Ya. Kalau yang lain-lain, ya nggak ada juga yang hafal kitab. Ya. Maksud saya kayak 1338, 1320, 1339, 1245, 1246. Ya. 1365 itu pasal-pasal yang harus di luar kepala harus hafal baik isi maupun nalarnya.
Nih, tuh sudah Ibu bilang. Kalau kita bicara soal hubungan hukum, berarti kita bicara soal hak dan kewajiban. Ya sudah. Hak dan kewajiban lesor apa? Hak dan kewajiban lesi nanti apa? Karena ini apa yang menjadi kewajiban satu pihak pasti menjadi haknya pihak lain. Karena ini perjanjian bertimbal balik. Ini perjanjian bertimbal balik. Udah nggak usah susah-susah ya. Hak lesornya nggak perlu dihafal. Kalau Anda tadi udah nalar tuh gambarnya tadi, udah tahu lah itu. Hak lesor itu apa? Kewajibannya apa? Jadi kan ada tuh setelah perintah bayar sampai ke lesor, lesor membayar. Nah, gitu. Ya, jadi dengan pemahaman gambar tadi, Anda udah tahu nih hubungan hukum dalam SGU itu seperti apa. Cara hubungan hukum tadi, makanya saya cerita tentang hubungan hukum. Hubungan hukum atau disebut dengan perikatan. Perikatan ialah hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban atau hubungan hukum itu yang muncul karena perjanjian, termasuk SGU munculnya karena perjanjian. Tapi ada yang muncul karena undang-undang. Bisa kasih contoh yang muncul dari undang-undang? Hubungan hukum yang muncul karena undang-undang. Bisa nggak kasih contoh? Yang basicnya atau dasarnya ialah undang-undang. Bisa nggak kasih contoh? Satu aja. Nanti kalau udah satu, saya minta dua. Satu dulu deh. Bisa nggak? Coba izin, Bu. Saya meramadani, contohnya mungkin dari itu pajak kali ya, Bu. Kalau misal pajaknya lewat gitu, Bu, masa waktunya. Kok suara Anda derdek-derdek ya? Nggak jelas ya? Apa saya sendiri yang dengar? Ya. Jadi misalnya kayak, udah terdengar ya, Bu? Ya, udah. Kayak misalnya pajak, Bu, ada pajak yang terlewat misalnya seseorang gitu yang belum bayar pajak, Bu, jadi terkena denda lebih. Begitu, Bu. Gitu ya. Pajak itu kewajiban warga negara, terus haknya siapa? Yang paling gampang kan contoh hubungan hukum yang muncul karena undang-undang itu kan misalnya karena apa? Peristiwa kelahiran dalam perdata. Nggak ada yang janji antara orang tua dan anak. Nah, kalau udah lahir nanti ibu punya kewajiban kepada kamu ialah ini. Kata anaknya, iya Bu, saya juga janji Bu, nanti kalau aku sudah besar aku akan. Nggak ada. Yang ada peristiwa kelahiran itu menimbulkan hubungan hukum yang terbit karena undang-undang. Peristiwa kematian sama juga. Ya. Atau ada perbuatan hukum, ada perbuatan, bukan perbuatan hukum ya, ada perbuatan tapi perbuatan itu melanggar hukum. Onreh Matahdat 1365. Ya, udah cerita berkali-kali dari zaman Ibu cerita perikatan ya. Ya nggak tahu sih kalau nggak pernah ikut kelas saya juga atau yang ikut di kelas saya tapi juga nggak ngedong ya. Nggak tahu saya. Ya. Onreh Matahdat itu nggak ada orang mau terikat punya kewajiban ini. Karena dia termasuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Sama tadi dengan misalnya kewajiban membayar pajak. Apakah dia termasuk onreh matahdat? Bisa kita kategorikan di dalam unsur-unsur pasal 1365, ukurannya itu. Anda berangkat dari rumah ke kampus, naik motor. Anda nggak bercita-cita nyerempet orang lain. Dari rumah tuh nggak ada pikiran mau nyerempet orang lain.
atau menumbur anjingnya orang lain, anjingnya tetangga yang anjing yang cakep itu, atau kucing yang cantik itu Anda tumbur. Pasti nggak ada lah, kecuali kalau Anda orang jahat lah ya. Pasti karena Anda terburu-buru saja ke kampus, akhirnya Anda lengah, meleng, lalai, Anda numbur tuh. Kalau sudah numbur, bisa digugat untuk mengganti kerugian. Akhirnya Anda berkewajiban untuk berprestasi karena perbuatan oleh mata kedat tadi. Nah, itu contoh-contoh yang timbul karena undang-undang. Nggak ada yang janji. Nanti gue janji dalam hati nih pergi sekolah gue mau tumbur kucing itu. Ya nggak tahu kalau Anda punya dendam kesumat sama yang punya kucing atau anjing. Ya. Tapi di dalam hukum itulah yang bisa kita berikan sebagai contoh-contoh. Terjadi ikatan, terjadi perikatan, terjadi hubungan hukum, bukan karena perjanjian, tapi karena undang-undang. Ya, bisa peristiwa kematian, bisa peristiwa kelahiran, bisa peristiwa onreh mata kedat atau perbuatan melawan hukum. Oke, ya. Oke, ini nggak usah saya bacain satu-satu lah ya, baca sendiri saja deh itu mah. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang sudah saya sebut-sebut, perbedaan antara sewa guna usaha dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Ini juga sudah saya jelaskan sepintas-pintas lalu, tapi intinya pada prinsipnya ialah tadi yang sudah saya gambarkan. Ya, kalau sewa guna usaha itu metodenya ialah metode pembiayaan. Hanya ada dalam dunia lembaga pembiayaan. Kalau sewa menyewa adanya dalam dunia umum dan objeknya boleh barang apa saja. Sedangkan kalau sewa guna usaha, objeknya harus barang modal, nggak boleh barang motor yang dipakai untuk leleng-leleng, dipakai sendiri, itu namanya barang konsumtif. Ya. Oke, ini juga bisa dibaca sendiri saja deh. Ya. Perbedaan-perbedaan sewa guna usaha dengan sewa beli. Perbedaan sewa guna usaha dengan sewa menyewa. Perbedaan sewa guna usaha dengan jual beli. Mau dicermati, dibaca sendiri. Yang prinsip-prinsipnya perbedaannya di mana. Gitu. Terutama yang paling gampang melihatnya ialah pada objeknya kepada subjeknya. Kemudian dari cara peralihan barang. Oke, saya rasa itu yang bisa kita pelajari hari ini. Sebetulnya mengenai SGU ini masih ada satu pokok bahasan lagi ya, itu silahkan dipelajari sendiri ya. Jadi kalau kita sempat itu seminggu depan kita ambil UTS dulu, kalau memang tidak ya minggu berikutnya, tapi minggu depan pergunakan untuk membaca bahan yang ke sewa guna usaha sambungannya, kelengkapannya. Oke. Saya rasa itu dari saya. Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita dikasih sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah dengan baik, baik yang di rumah maupun yang dikontrakan, di rumah sewa. Semua sehat, jaga kesehatan, hati-hati supaya kita bisa menjalani ibadah ini dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya akan di screenshot dulu gambar-gambar Anda yang cantik-cantik ini sore ini. Silakan di screenshot, diserahkan ke saya. Sudah? Sudah belum? Udah, Bu. Sudah. Oke, selamat sore.